Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala man ba'athallahu rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanakallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, hadirin dan hadirat, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tetaplah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan tetaplah kita menjadikan nikmat-nikmat tersebut sebagai media untuk tetap menambah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kiranya dengan senantiasa berselawat kepada beliau, termasuklah kita umatnya yang mendapatkan syafaat tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua saya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada satu surah yang nama surah ini hanya sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terletaknya di surah tersebut. Jadi tidak kita temukan di ayat-ayat yang lain kecuali di satu ayat di dalam surah tersebut. Surah itu dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala surah At-Taghabun. Ya, surah At-Taghabun. At-Taghabun itu artinya hari di mana Allah tunjukkan kesalahan-kesalahan. Maka daripada itu At-Taghabun ini termasuk salah satu nama hari kiamat. Ada Yaumul Zalzalah, Yaumul Qari'ah, Yaumul Hasyr, Yaumul Haqqah, Yaumul Qiyamah, Yaumul Taghabun. Hari di mana Allah tunjukkan kesalahan. Makna daripada hari di mana Allah tunjukkan kesalahan itu berlaku bagi seluruh umat manusia. Maka terkhusus di kalangan orang-orang yang tak beriman kepada Allah, yang ditunjukkan pertama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa orang-orang kafir itu menyesal karena tidak beriman kepada Allah. Itu penyesalan yang terbesar dari orang-orang kafir karena tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang beriman juga Allah tunjukkan segala kesalahannya. Lebih cenderung penyesalan itu diakibatkan tidak maksimalnya beribadah kepada Allah. Kalau bisa kita ilustrasikan, nanti ditunjukkan oleh Allah ketika kita mampu bersedekah 100.000, tapi kita lebih memilih
sedekah 10.000, maka nanti di Yaumut Taghabun itu Allah tunjukkan penyesalan kita. Kalaulah sekiranya aku tahu bahwa bersedekah 100.000 itu lebih baik dibandingkan 10.000, maka aku akan bersedekah sebanyak 100.000. Jadi terkhusus untuk orang-orang beriman, maka Yaumut Taghabun ini terletak bukan karena kekafirannya, bukan karena kekufurannya, tetapi karena penyesalan tidak maksimalnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi sebab Bapak Ibu di akhir surah At-Takatsur itu Allah katakan tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak nanti di hari akhir yang dipertanyakan kepadamu adalah tentang nikmat. Semua tentang nikmat. Maka nikmat yang saat ini paling pantas untuk kita syukuri adalah nikmat di mana kita masih ada rasa ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kaitkan dengan apa yang kita lakukan ini, juga termasuk salah satu nikmat terbesar dari Allah, diberikannya kesempatan untuk duduk sejenak. Kata Rasulullah itu, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau nanti kalian melewati taman-taman surga, berbahagialah, bersenang-senanglah. Ditanya oleh sahabat, apa itu taman surga? Setiap ada majelis ilmu, majelis taklim, itulah taman surga. Ya. Kalau kita umrah, bertemu dengan taman surga Raudhah, antara mimbar dan rumahnya Rasul. Tak perlu jauh-jauh ke sana, ternyata kita pun sudah mendapatkan salah satu taman surga. Jadi nanti Allah tunjukkan segala sesuatunya, karena penyesalan-penyesalan yang selama ini tak maksimal kita kerjakan di hadapan Allah. Meskipun orang itu tetap taat kepada Allah, tetap ditunjukkan rasa penyesalan. Karena kalau mau kita kait-kaitkan Bapak Ibu, waktu yang Allah berikan ini sebenarnya dengan ibadah yang kita lakukan itu jauh kali, tak ada bandingannya. 24 jam itu dibandingkan sholat 5 waktu itu tak ada artinya itu. Maka apa yang diperintahkan, jadikanlah segala gerak-gerik termasuk kerjaan itu semata-mata mengharapkan ridho Allah, supaya bisa bernilai ibadah. Karena kalau kita bercerita hanya sekedar ibadah saja, tak terkejar tuh Pak. Ya, apalagi kalau mau kita kaitkan dengan usaha kita, usia kita saat ini, mungkin bisa dikatakan cukup jauh. Saya kemarin mengatakan udah umur 30 tahun, juz 30 pun tak hafal. Umur 30 tahun, juz 30 pun tak hafal. Sekarang anak-anak SD, Bapak bayangkan tuh, tengok. Kelas 2 SD, kelas 3 SD udah hafal ya juz 30. Ya. Maka at-taghabun itu sendiri juga diartikan dari bahasa Arab yang artinya tuh ghaban. Ghaban itu adalah rugi. Ya. Rugi dengan arti seolah-olah Bapak membeli barang yang harga 1 juta, tetapi kualitasnya harga 300.000. Jadi kerugiannya itu bukan karena tak mendapat apa-apa. Artinya apa?
At-taghabun ini juga sebagai sindiran, isyarat kepada orang yang terlalu sibuk memperjuangkan dunianya sehingga melupakan akhiratnya. Terlalu sibuk mempertahankan dunianya sehingga lupa pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga termasuk at-taghabun. Yaitu orang-orang yang merugi karena mempertahankan yang seharusnya tidak dipertahankannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah sudah memberikan kata-kata itu berulang kali untuk supaya kita menyadari ada bahagian kita di dunia ini, tapi jangan sampai akhirnya melupakan akhirat kita. Maka surah ini diawali dengan kata-kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya bagi Allah lah semua kerajaan dan pujian. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya Bapak Ibu, tidak ada batasan apapun untuk kita ini tidak memuji Allah dalam keseharian kita. Tidak ada alasan apapun untuk bisa melupakan memuji Allah. Sehingga itulah yang menjadi dasar utama ketika Allah beberapa saat mewafatkan kita, kemudian menghidupkan kita kembali. Kata-kata yang keluar adalah alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mewafatkan kami untuk beberapa saat. Artinya apa? Kesempatan yang Allah berikan untuk hidup itu seyogyanya digunakan untuk tetap memuji Allah. Karena penyesalan terbesar orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini ialah agar kembali lagi ke dunia untuk beberapa saat aja beramal ibadah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Kembalikan kami sesaat ya Allah untuk beramal soleh. Itu adalah sebuah permintaan yang tak akan mungkin pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bentuk penyesalan kita. Kemudian apa alasan kita itu memuji Allah? Di ayat yang selanjutnya Allah katakan, "Walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min." Alasan pertama di dalam surah ini kita memuji Allah adalah karena Allah lah yang menciptakan manusia itu, ada yang kafir, ada yang beriman. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya, menurut ulama tafsir, meskipun Allah menciptakan ada yang kafir, ada yang beriman, bukan semata-mata Allah melepaskan seperti itu aja, seolah-olah kita tidak ada usaha untuk mendapatkan kebenaran dari Allah. Kenapa? Karena tak sedikit juga orang murtad meskipun lahir dalam keadaan beriman. Ya. Dan tak sedikit juga orang yang lahir dalam keadaan kafir akhirnya beriman. Kenapa? Yahdi qalbah. Allah yang menunjuki hati mereka.
Maka ada satu artikel orang Islandia, Pak, yang bisa dikatakan sama sekali penduduk Islamnya tak ada, tapi tergerak hatinya hanya karena mendalami kalimat takbir. Selalu berseliweran di media sosial, ketika kita berselancar itu, dia melihat apa yang dimaksud dengan kata-kata takbir. Kenapa bisa menggugah orang untuk mengucap itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya dipelajarinya Islam, bukanya internet. Karena melihat kebenaran itu, tertuntun hatinya hanya karena media sosial untuk mengucap syahadat. Tidak ada yang menyaksikannya secara langsung, tapi akhirnya dia bersyahadat. Menunjukkan apa? Orang meskipun diciptakan dalam keadaan kafir, tetapi ketika Allah sudah menunjukinya untuk menjadi orang yang beriman, maka tidak ada halal dan rintangan. Tapi kalau untuk orang yang memang benar-benar meyakini kebenaran itu tidak dari Allah, dia murtad, wallahu a'lam. Ya, sama tuh Asmiranda itu. Dengan bapaknya aja nikah sama mamanya masuk Islam. Mu'alaf bapaknya. Dia lahir dalam keadaan Islam. Tapi nyatanya dalam keadaan sekarang menjadi orang yang murtad. Alhamdulillah. Ya, itu nanti termasuk orang-orang yang sangat menyesal di akhirat. Kemudian apa alasan kita memuji Allah? Selanjutnya di dalam surah ini, alasan selanjutnya kenapa kita harus bertasbih dan senantiasa memuji Allah. Khalaqas samawati wal ardi bil haqqi. Karena Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan benar. Apa maksudnya Allah ciptakan langit dan bumi dengan benar? Karena sejauh ini Bapak Ibu, kita tak pernah melihat langit itu keropos. Langit itu ada tiangnya, tak pernah kita lihat. Bahkan dari ribuan dan ratusan tahun yang lalu, tak pernah kita lihat bumi ini rusak karena ulah manusia yang terlalu berlebihan, tidak ada. Berbeda dengan ciptaan manusia, sehebat apapun gedung, pakai besi ulir itu semua, tetap ada masanya. Tapi tidak dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk mengapa Allah ciptakan segala sesuatu yang ada di langit bumi ini bil haqqi. Kemudian apa alasan kita memuji Allah selanjutnya? Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan Allah itu membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu. Ya. Maka timbul pertanyaan, bagaimana kita memahami ada orang yang terlahir dalam keadaan cacat? Ya, dalam keadaan yang tak sama dengan sebagaimana manusia normal lainnya. Justru kebenaran itu diperoleh karena Allah menciptakan sesuatu yang jelek, maka ada yang bisa dibilang cantik. Jadi itu termasuk juga penciptaan Allah yang disempurnakan. Di surah Al-Imran Allah katakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun di dunia ini yang Allah ciptakan secara batil. Artinya apa? Tidak ada manfaatnya. Bagaimana bisa kedokteran memahami sebuah ilmu yang berkaitan dengan manusia kalau tidak dikarenakan adanya ketidaknormalan yang lahir ke dunia ini? Ya, bagaimana mungkin kita bisa memahami bagaimana ciptaan Allah untuk terus berkembangnya ilmu pengetahuan
kalau bukan karena Allah menciptakan suatu bandingan antara baik dan buruk. Dan ternyata itu termasuk sebab kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Bahkan segala sesuatu yang kau sembunyikan ataupun yang kau katakan, Allah sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Ya. Bahkan luar biasanya apa Allah katakan Bapak Ibu? Wallahu alimun bizatis sudur. Apa yang ada di dalam hatimu pun itu pun Allah sudah mengetahuinya. Makanya yang paling harus dijauhkan dalam kehidupan ini adalah berprasangka. Inna ba'da dhanni ismun. Karena sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya, cukup kita berprasangka baik aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam hati, apa yang akan kita katakan, itu semuanya sudah Allah ketahui tanpa ada siapapun yang mengetahuinya. Yang termasuk niat-niat yang sekarang ini muncul, calon presiden, cawapres itu semua Allah sudah tahu. Ya, Allah sudah tahu semua itu. Ya, selama ini yang siapa yang pura-pura baik, ya, pura-pura mendukung, Allah sudah mengetahuinya. Yang pastinya apa? Jangan sampai nanti kita termasuk orang-orang yang at-taghabun, ya, menyesal karena yang tidak kita lakukan, yang mesti kita lakukan tidak kita lakukan. Kemudian di dalam surah ini juga Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kabar berita bahwa keistimewaan umat Nabi Muhammad ini adalah mendapatkan kabar dari umat-umat terdahulu. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, pada umat-umat terdahulu segala bentuk kekufuran, segala bentuk kekafiran yang mendatangkan murkanya Allah tidak akan pernah bernasib baik kecuali nasib yang tragis karena azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Keberuntunganmu menjadi umat akhir zaman itu, kau dapat kabar bahwasanya bagaimana perlakuan kami kepada kaum Ad, bagaimana perlakuan kami kepada kaum Samud, bagaimana perlakuan kami kepada kaum Sodom. Itu semua jelas. Kekufuran yang mereka lakukan semuanya berakhir dengan tragis. Termasuklah ketika Rasulullah membawa risalah Islam kepada penduduk kota Makkah pada waktu itu, seharusnya mereka sudah mempelajari siapapun yang tak ikut kepada nabinya akan berakhir dengan tragis. Cuma bisa kita pahami Bapak Ibu, terkadang nikmat iman ini memang luar biasa. Ya, memang dia terkadang harus jangan sampai melalui proses akal. Ini salah satu nikmat kesyukuran kita beriman nih. Kalau Bapak di zaman Nabimu tandus Pak, nggak pernah hujan, tiba-tiba ada seseorang yang bangun kapal besar mengatakan kepada kita akan terjadi banjir. Jangankan banjir Pak, hujan pun nggak pernah awak tengok. Coba ya kan,
Ya, makanya di zaman Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah, itu yang Islam cuma 25 orang, Pak. 950 tahun berdakwah, yang Islam cuma 25 orang. Kalau kita tahu, Pak, di hadapan kita laut yang sangat luas, yakin kita tongkat itu bisa membelah laut? Belum tentu, Pak. Ya, tetapi kabar-kabar itu menjadi isyarat kepada kita bahwa ketidakberimanan mereka itu semuanya berakhir dengan tragis. Termasuklah orang-orang yang mendukung LGBT saat ini, Bapak Ibu. Ya, tidak akan mungkin tak sampai kabar kepada mereka tentang bagaimana kaum Sodom dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah memang menyalahi kontraknya. Ya. Apa kata Allah? Fazaku wa bala amrihim wa lahum azabun alim. Tetapi orang-orang kafir pada waktu itu menyangkal apa yang disangkal mereka. Zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasharu yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid. Yang disangkal orang kafir itu, Bapak Ibu, kalau bisa Nabi itu janganlah dari golongan manusia. Kalau bisa yang menyampaikan kabar gembira, kabar berita itu adalah seorang malaikat. Apa hikmahnya itu, Pak? Kalau nanti yang menyampaikan Islam ini seorang malaikat, justru kita tidak bisa mengikuti apa yang dikerjakan malaikat. Malaikat ibadahnya luar biasa, tak ada nafsu, terus beribadah. Maka Allah konsep datangnya utusan Allah itu dari Nabi yang merupakan jenis dari kamu. Supaya apa? Apa yang dilakukan oleh Rasul bisa kita contoh. Jadi alasan orang-orang kafir tidak mengikuti karena alasan yang membawa kabar adalah seorang manusia biasa seperti Muhammad, itu tak bisa diterima oleh akal. Karena memang mereka selalu mengingkari apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kafir itu, Bapak Ibu, ketakutannya adalah za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'alallahi yasir. Orang kafir itu paling khawatir tentang kehidupan setelah kehidupan dunia. Itu orang kafir takut kali, Pak. Maka orang kafir itu menganggap yang menjadi kehidupannya saat ini itulah yang akan dibawanya sampai dengan hari kebangkitan. Ya. Bahkan orang kafir itu selalu mengidentikan dengan ramalan-ramalan masa depan. Dia tak percaya bahwasanya setelah alam dunia ini ada alam kubur. Maka ada waktu dulu, Pak, beberapa tahun yang lalu, pidato Bu Megawati itu kan menyakitkan para ulama. Jangan percaya kepada orang-orang yang peramal masa depan. Masa depan itu diidentikan dengan akhirat. Kenapa orang beriman harus percaya dengan adanya hari kebangkitan? Gak bisa. Orang kafirlah yang tidak pernah percaya akan adanya hari setelah hari kehidupan di dunia. Maka orang beriman itu menganggap mati itu seperti apa? Kalau kata Buya Hamka, ketakutan seseorang akan kematian itu biasanya karena tak punya amal, karena tak percaya hakikat kematian.
Yang ketiga, karena dia tak yakin mati adalah cara untuk bertemu dengan Allah. Maka orang kafir menjawab, bagaimana mungkin orang yang sudah mati dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu ketakutan orang kafir, Pak. Apa kata Allah? Yang seperti itu, wazalika 'alallahi yasir. Yang kayak gitu tuh bagi Allah sangat mudah. Ya. Sewaktu Nabi Zakaria usianya 125 tahun, punya istri 85 tahun. Istri mandul, Pak. Nggak mungkin punya anak dan sudah tua. Ketika Nabi Zakaria diberikan kabar gembira oleh Jibril, ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, nanti kau akan punya anak. Nama anakmu itu Yahya. Langsung Allah yang akan memberinya nama. Ya. Qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imra'ati aqira wa qad balaghtu minal kibari itiya. Apa kata Zakaria? Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa punya anak sedangkan aku sudah tua, istriku mandul. Apa kata Allah? Qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Zakaria, yang seperti itu mudah bagiku, sedangkan membuatmu ada yang sebelumnya tidak ada saja bisa. Kita ini sebelumnya tak ada, kemudian diadakan Allah. Apalagi anggapan orang kafir yang hanya membangkitkan yang sudah ada untuk dibangkitkan lagi, maka itu sangat mudah bagi Allah. Sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria saja Allah tegur, sebelumnya kau Zakaria tak ada, sekarang ada, dan itu mudah bagiku. Bagaimana mungkin sangat sulit untuk membangkitkan orang-orang yang sebelumnya ada hanya karena kematian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti itu sangat mudah. Tapi orang kafir itu tak yakin akan hadirnya hari kebangkitan itu. Justru itu yang paling dikhawatirkan mereka. Ya, karena ketika itu sudah berada, maka ketika itu pula lah saatnya hari di mana seluruh tingkah laku mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang luar biasanya bukan yang dikhawatirkan panasnya api neraka. Yang dikhawatirkan itu Bapak Ibu, khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Kalau kita nih yang beriman nih, semua masuk surga. Mana ada bapak, ibu yang hadir kita masuk surga? Semua masuk surga nih. Tapi nggak tahu lah berapa lama di laundry di neraka dulu. Ya kan? Kalau cerita masuk surga, yang beriman semua pasti masuk surga. Kalau orang kafir, jelas khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Sehingga kabar itu sudah sampai kepada mereka, dan itulah yang sangat ditakuti oleh mereka akan hadirnya hari pembalasan. Maka kata Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi, ulama yang hidup di masa Turki Utsmani dan masih hidup juga di masa Mustafa Kemal, bahkan dia masih hidup ketika Mustafa Kemal jatuh. Jadi ulamanya ini hidup di 3 masa, Pak. Ya, hidup ketika masih berjaya Turki Utsmani, di penjara ketika Turki Utsmani runtuh oleh Mustafa Kemal, keluar penjara setelah Mustafa Kemal
meninggal. Apa kata Said zaman Said Nursi itu? Dari 99 Asmaul Husna yang tak nampak di dunia hanya Al-Adlu, keadilan Allah. Keadilan Allah itu tak akan pernah nampak sempurna di dunia. Kenapa? Karena Allah sudah mempersiapkan hari pembalasan yang luar biasa lebih dahsyat bagi orang-orang yang selama ini bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibuat Israel sekarang, Pak? Mau dibalas kayak manapun dari segi militer, mana ada yang bisa menandingi Amerika tuh? Ya kan? Agen Mossad tuh luar biasa tuh. Tapi kayak mana dulu Ariel Sharon meninggal 8 tahun koma, Pak. Ya, dari 89 kilo hanya tinggal 28 kilo, Pak. Coba bayangkan tuh. Tapi itu pun masih juga belum keadilan Allah datang kepada dirinya. Jadi jangan pernah mengharapkan keadilan Allah itu di dunia. Kita saja kalau mau kita hitung-hitung, kalau Allah mau bercerita adil, kita pun ajab, Pak. Lebih besar mungkin kemaksiatan dibandingkan amal ibadah. Ya. Jadi kata Syekh Badi'uzzaman Said Nursi, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu mungkin nampak di dunia, Al-Mutakabbir, Al-Qawi, tapi ketika cerita Al-Adlu, keadilan Allah, itu tak nampak sempurna ketika hidup di dunia ini. Tapi ingat, balasan Allah itu nyata, akhirat itu nyata, alam kubur itu nyata, ya, dan kematian itu juga nyata. Sehebat apapun manusia akan berakhir ketika Israel sudah mencabut nyawanya, tinggal menunggu keadilan Allah. Dan itu nunggunya juga cukup lama, Pak. Ya. Artinya apa? Berpisah ruh dengan jasad. Jasad masuk ke alam kubur, ruh masuk ke alam ruh. Ya. Jasad habis, hancur, dimakan tanah, ruh yang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya nanti dibangkitkan oleh Allah, dan itu juga sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka at-taghabun membimbing kita, ya, mengajak kita jangan sampai waktu yang Allah berikan habis begitu saja, sia-sia karena tak nampaknya dan tak maksimalnya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru jadikanlah setiap detik yang Allah berikan kepada kita sebagai jalan untuk semata-mata menambah ketaatan dan ketakwaan kepada kita. Ketahuilah Bapak Ibu, waktu yang kita gunakan untuk urusan dunia itu akan sangat terasa singkat. Tapi ketika waktu untuk urusan akhirat maka cukup lama. Menonton bola 1,5 jam itu cepat, Pak. Apalagi banyak golnya tuh. Tapi kalau baca Quran 2 jam itu, Pak, wah, lama betul. Ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah beri kesempatan untuk memanfaatkan waktu dan nikmat sebagai jalan menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya bermanfaat dan Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah buka senantiasa pintu rezeki kita, dan insyaallah Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa amalan maqbula. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma yassir lana umurana
وأمور والدينا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.